Tapi kenapa tahun baru Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah didasari dengan hijrah malah awalnya Muharram? Kata para ulama karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram. Tepatnya ini sudah masuk malam yang ke 23. Jadi besok 23 sudah di akhir Muharram. Ini masih bulan mulia, bulan haram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini awal tahun baru Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Padahal hijrahnya itu di bulan Rabiul Awal. Rasul hijrah ke Madinah nyampe 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa tahun baru Islam yang disebut dengan tahun Hijriah didasari dengan hijrah malah awalnya Muharram? Kata para ulama karena niat hijrahnya ada di bulan Muharram, sampainya baru di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kenapa di awal tahun Hijriah bulan Muharram? Karena orang-orang haji itu biasanya pulang ke negeri masing-masing di bulan Muharram. Jadi berharap ketika orang berangkat ibadah haji, maka dia pulang seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya, suci, bersih. Maka dengan harapan jemaah haji ini pulang memasuki tahun baru Islam Hijriah 1448 dalam keadaan suci, Jadi beruntung orang-orang yang tahun kemarin ibadah haji. Kenapa masuk tahun baru Hijriah sekarang dalam keadaan suci? Bagaimana kita yang tidak haji? Ya, jangan khawatir juga, ya kan? Bagi yang tidak haji, insya Allah ya inilah keutamaan Muhammad. Kenapa? Kita ini dikasih amalan-amalan, walaupun tidak pergi haji, insya Allah ada amalan-amalan yang pahalanya sebanding, ya kan, sebanding dengan ibadah haji. Dari sisi pahala, bukan dari sisi kedudukan. Kalau kedudukan yang kaya ya harus haji, nggak bisa cukup dengan amalan ini, udah nggak usah pergi haji. Kenapa? Pahalanya ibadah haji, tidak bisa. Itu hanya dari sisi amalan, keutamaannya dari sisi pahala, tapi bukan berarti menggantikan kedudukan. Kayak kulhu, kita tahu itu sepertiga Quran. Orang baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Al-Quran pahalanya, tapi bukan berarti menggantikan kedudukan Al-Fatihah. Orang sholat udahlah nggak usah baca Al-Fatihah, cukup baca kulhu 3 kali. Kenapa? Pahalanya sama dengan Al-Quran, tidak bisa. Kulhu 3 kali, sekalipun pahalanya sama dengan khatam Al-Quran, tapi tidak bisa menggantikan kedudukan Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah. Jadi orang kaya wajib haji, ya harus haji. Tidak bisa mencukupkan, cukup dengan amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Nah, insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini ada 10 amalan. 10 amalan yang pahalanya amalan ini sama sebanding dengan ibadah haji. Itu ibadah haji, masya Allah, ibadah yang sangat afdol. Semua jiwa pasti ingin pergi haji, ya kan? Bahkan yang sudah pergi pun rindu ingin berangkat lagi. Tapi kebanyakan manusia ya nggak mampu. Kebanyakan sudah mampu. Sekampung satu saja sudah bagus, alhamdulillah gitu kan. Tidak semua orang bisa haji. Makanya dalam agama kita ada kemudahan, ya kan? Bagi orang-orang miskin, ya kan, bagi yang nggak mampu haji, Allah kasih amal-amalan yang pahalanya insya Allah sama dengan ibadah haji. Yang pertama yaitu
membaca tasbih, tahmid dan takbir selepas sholat. Jadi baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas sholat. Ini hadisnya ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang orang-orang miskin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Telah pergi orang-orang kaya membawa derajat yang tinggi, nikmat yang kekal. Kenapa? Yusholluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka punya kelebihan amalan dengan harta mereka. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa berjihad, mereka bisa bersodakoh. Ini gimana ya Rasul? Kami kalah. Kata Rasul, ala uhadditsukum bi'amal lau akhadtum bihi lahiktum man sabaqakum. Maukah, kata Rasul, saya obroli kalian ini dengan satu amalan yang kalau kalian ambil amalan ini, kalian akan menyusul orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kalian kecuali orang yang beramal seperti amal kalian. Apa itu wahai Rasul? Kata Rasul apa? Kamu baca tasbih, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas setiap sholat 33 kali. Itu pahalanya sama, ya kan, dengan bisa menyusul orang-orang kaya yang banyak amalannya. Akhirnya apa? Diamalkan sama orang-orang miskin, ya kan, berharap tadi mengalahkan orang-orang kaya yang bisa haji, bisa umroh, bisa jihad. Ternyata orang kaya pun dengar juga amal orang miskin tadi, akhirnya ikutan. Mereka habis sholat pun sama, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Akhirnya orang-orang miskin adu lagi, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya mendengar amalan kami dan mereka pun sama, ya kan, beramal seperti amalan kami, melakukan seperti apa yang kami lakukan. Bagaimana ya Rasul? Ya, kata Rasulnya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Ya sudah, terima saja gitu kan. Terima saja gitu kan. Jadi insyaallah amalan tasbih, tahmid dan takbir selepas sholat itu pahalanya, ya kan, bisa menyamai ibadah pahala haji. Jadi orang-orang miskin yang belum pernah haji, minimal buat menyamai orang-orang kaya, ya sering-sering jangan tinggalkan tasbih dan tahmid dan takbir selepas setiap sholat. Nanti 100-nya digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu taala alam. Jadi itu amalan dari Nabi. Ketika Nabi melihat sahabat-sahabatnya yang miskin, mereka bersedih karena mereka tidak bisa berinfak di jalan Allah seperti saudara-saudara mereka yang kaya, yang bisa infak fisabilillah, bisa haji, bisa umroh. Dan Rasul menyarankan supaya mereka dikasih amalan kecil, amal ringan, tapi mereka bisa mendahului orang-orang yang telah mendahului mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyusul mereka, dan tidak ada orang yang sebanding dengan mereka kecuali orang yang beramal seperti mereka, yaitu baca tasbih, tahmid dan takbir. Ya boleh dipisah-pisah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, digabung pun boleh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak ada masalah, dua-duanya dibenarkan. Ada riwayat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang umum dipisah, subhanallah, subhanallah, baru alhamdulillah, alhamdulillah, terus sampai Allahu akbar. Ada riwayat sebelum tidur dibaca juga, ya kan, Allahu akbarnya 34. Ada juga bisa 34 Allahu akbarnya, ya kan, untuk menggenapkan. Itu yang pertama. Amal yang kedua yang pahalanya sebanding dengan ibadah haji adalah menunaikan sholat fardu, sholat wajib di masjid. Ini termasuk amalan yang pahalanya sama dengan pahala haji. Ada hadis mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhira, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, sudah wudu, dari rumah sudah wudu, ila sholatin maktubatin, menuju sholat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim,
maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang berihram. Keluar dari rumah, bersuci, punya wudhu, nuju sholat wajib, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berhaji dan berihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iya fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Orang yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, tidak lain niat kecuali itu, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang berumroh. Sholat yang seperti orang yang umroh. Jadi orang keluar ke masjid niat sholat duha, itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Jadi jangan tinggalkan, ya kan, sholat di waktunya di masjid. Dari rumah sudah bersuci, keluar ke masjid untuk menunaikan sholat wajib, maka insya Allah pahalanya seperti pahala orang yang haji dan ihram. Dan kalau keluar untuk sholat duha, pahalanya sama seperti orang yang berumroh. Ini hadis dari Abu Dawud dalam sunannya. Jadi jangan remehkan berangkat ke masjid, apalagi punya wudhu, belum tiap langkahnya diangkat derajat, tiap langkah juga dihapus dosa, ya kan? Belum lagi ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hal yang sepele. Jadi orang melangkahkan ke masjid itu suatu amal yang sangat besar. Maka Abu Hurairah pernah mengatakan kepada laki-laki, dia bilang, "Bukuruka ilal masjid ahabu ilayya min ghazwatina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Imam Ahmad menyebutkan, Abu Hurairah berkata pada seorang laki-laki, "Pergimu di pagi hari ke masjid lebih saya sukai daripada berperangnya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sama dengan jihad juga. Ini orang kalau berangkat ke masjid, tambah jauh rumahnya dari masjid, tambah banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah jauh langkahnya, tambah besar pahalanya. Maka para sahabat sampai langkah pun dipendek-pendekkan sengaja. Untuk apa? Nipu malaikat. Malaikat kan punya langkah. Ya, langkahnya tambah banyak kebaikan daripada Allah, tambah banyak diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan tambah banyak apa? Dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat ke masjid saja, niat sholat. Berangkat ke masjid niat ngaji sama. Orang niat ngaji, niat ngajar, yang berangkat ke masjid itu sama pahalanya seperti orang haji dan umroh. Rasul mengatakan, "Man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuhu." Orang yang berangkat pergi pagi hari ke masjid tidak ingin kecuali apa? Belajar kebaikan, belajar fikih, belajar agama, belajar apa saja, atau mengajarkan kebaikan, maka baginya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Karena ini masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ka'bah pun sama, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Ka'bah lebih khusus lagi, ya kan, rumah Allahnya gitu. Tapi orang berangkat ke masjid saja, ke rumah Allah, tidak ada niat lain kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya. Rasul mengatakan pahalanya sama seperti orang yang haji dan sempurna hajinya. Jadi jangan malas, ya kan? Tahu hadis ini, ya berangkat 5 waktu ke masjid, ya kan? Berangkat 5 waktu ke masjid. Selanjutnya yang ketiga, yang amalan yang pahalanya haji adalah sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah di masjid. Uqbah bin Abdul Ghafir, seorang tabi'in, dia mengatakan sholatul isya fi jamaah ta'dilu hajjatan. Sholat isya berjamaah itu sebanding dengan pahala haji. Wa sholatul ghad fi jamaah ta'dilu umratan. Dan sholat subuh berjamaah sebanding dengan umroh. Kalau ini malah gedean pahala isyanya ya. Pahala isyanya malah berjamaah pahala haji, sholat subuhnya pahala umroh. Memang asar ini banyak yang mendoifkan. Tapi beliau, Uqbah bin Abdul Ghafir, seorang tabi'in ini, dia sedang bercerita tentang pentingnya orang berangkat sholat isya berjamaah. Karena ini sholat yang paling berat bagi orang munafikin. Kalau tahu pahalanya mereka pasti datang walaupun dengan cara merangkak. Dan isya itu, orang sholat isya pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Kalau orang sholat subuh, isya dan subuh, maka seakan-akan dia sholat seluruh malam dia sholat. Jadi kalau ia isyanya separoh, subuhnya pun separoh.
Ketika dua-duanya dilakukan, sholat subuhnya, maka dia telah seakan-akan sholat semalam suntuk, ya kan, sholat sunnah. Umar bin Khattab ya lebih suka orang itu sholat subuh berjamaah daripada dia tahajud semalam suntuk tapi tidak berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Saking besarnya pahala isya dan subuh berjamaah. Jadi nggak ada masalah. Sholat isya berjamaah pun ini sebanding dengan ibadah haji. Karena dari riwayat juga, kalau orang sholat isya berjamaah, terus sholat 4 rakaat sebelum dia keluar dari masjid. Jadi sholat sunnah isya, badiyah, dia sholat 4 rakaat sebelum keluar masjid. Maka di hadis, kana ka'adli lailatul qadar. Itu sama sebanding dengan malam qadar. Dari Abdul bin Amr pun sama. Man sholla arba'an badal isya, kunna ka qadrihinna min lailatul qadar. Siapa yang sholat 4 rakaat selepas isya, 4 rakaat itu sama seperti mulianya 4 rakaat dari malam Lailatul Qadar. Dan juga ada riwayat, siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat sama seperti orang yang tahajud di malamnya. Dan siapa yang sholat 4 rakaat selepas isya, itu pahalanya sama seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ini hadis memang didhaifkan oleh para ulama, tapi sepakat ulama mauquf. Ini hadisnya mauquf terhadap para sahabat. Jadi banyak Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya kan, di lain antara yang lainnya, Abdullah bin Amr, ya kan, ini mauquf para sahabat dan tidak masalah diterima, ya kan, diterima hadis mauquf tersebut. Jadi boleh diamalkan juga untuk fadilah amal. Jadi sholat ba'diyah, sholat sunnah 4 rakaat setelah isya saja, pahalanya sama orang yang seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Dan ini keutamaan, ya kan, sholat ba'da isya. Ya, juga sholat duhur sama. Sholat qabla duhur 4 rakaat itu sama seperti orang sholat tahajud. Jadi yang ketinggalan tahajudnya ya bisa, ya kan, bukan mengkodok, pahalanya sama. Orang yang sholat qabla duhur 4 rakaat pahalanya sama seperti orang yang tahajud di malam harinya. Yang selanjutnya yang keempat, yang amalan yang berpahala haji adalah duduk sholat duha selepas sholat fajar berjamaah. Ini amalan yang sebanding pahalanya dengan pahala haji dan umroh. Nabi menjelaskan pahala duduk, ya kan, duduknya berzikir, baca Quran, majlis ilmu, majlis taklim, selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari. Terus sholat duha setelah terbit matahari. Habis terbit matahari sekira 20 menit kira-kiranya, itu baru sholat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Rasul mengatakan man sholal ghadat, siapa yang sholat subuh fi jamaah, berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yadkurullaha hatta tatlu'a syamsu, dia berzikir kepada Allah, entah berzikir, entah baca Quran, entah majlis ilmu, apa saja, yang penting ingat Allah sampai terbit matahari. Terbit matahari itu jaraknya subuh itu ke terbit matahari sekitar 70 menit, 1 jam 10 menit, 70 menit terbit matahari, tapi masih haram, nggak boleh sholat. Tunggu lagi 20 menit dari terbit ke syuruk sempurna. Itu terbit itu baru dongol aja mataharinya, baru keluar sedikit, itu masih haram, tanduk setan, nggak boleh. Nanti kalau sudah keluar semua, nah itu awal duha, baru boleh sholat. Sekitar 20 menit proses dari terbit sampai sempurnanya. Jadi jumlah total 90 menit. Gampangan 1,5 jam dari sholat subuh. Kalau sholat subuh azan setengah 5, ya jam 6 sudah boleh sholat duha, awal duha atau sholat isyraq. Sholat awal duha atau isyraq. Nah, ketika orang duduk dari subuh 1,5 jam, lantas dia sholat 2 rakaat, itu kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Sama seperti orang yang pahalanya orang yang haji, umroh sempurna, dan sempurna. 3 kali sempurnanya. 3 kali sempurnanya. Setiap pagi bisa kita dapatkan pahala haji umroh. Syaratnya apa? Ya gampang. Habis subuh duduk ya di tempat musolanya, di masjidnya,
duduk berzikir sampai terbenam matahari, ya kan, terus sholat 2 rakaat. Waktunya jaraknya sekitar 90 menit, jangan kurang. Karena kalau kurang takut waktu-waktu haram. Habis subuh ya haram sholat sampai terbit matahari ke syuruknya sempurnanya haram juga karena tanduknya setan. Ya afdolnya duha kalau sudah meninggi sekedar 1 tombak. Ketika onta-onta sudah merasa kepanasan, itu bagusnya. Jam 7:15 gitu kan, bagus, setengah 8. Cuman jam 6, kalau subuhnya setengah 5, sudah boleh sholat awal duha. Terserah mau sholat awal duha boleh, mau disebut isyraq pun boleh, ya kan. Yang penting dia habis subuh berzikir sampai terbit matahari, baru dia sholat 2 rakaat. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi syaratnya sholat subuhnya berjamaah, terus zikir sampai terbit matahari, baru sholat 2 rakaat. Wallahu taala alam. Itu pahalanya haji umroh yang sempurna. Selanjutnya hadir sholat Jumat. Ini pahalanya sebanding dengan ibadah haji tatawu. Sa'id ibn Musayyab, pembesar tabi'in, mengatakan huwa ahabu ilayya min hajatin nafilah. Sholat Jumat berjamaah hadir itu lebih saya sukai daripada haji sunnah. Jadi bahkan Nabi menjadikan sholat Jumat, ya kan, datang awal kali itu, datang jam 10 pagi sudah ke masjid Jumatan itu sama seperti orang yang berkorban onta kepada Baitullah Al-Haram. Halnya besar, ya kan. Tambah mendekati azannya tambah kecil, seperti orang yang korban telur. Kalau datang ke masjid, khotib sudah naik, ya sudah ditutup catatan amalnya, tidak tercatat, ya kan, tidak tercatat orang yang hadir Jumatan, cuman hanya gugur kewajiban. Jadi masya Allah ini hadir Jumatan besar pahalanya. Jadi tambah pagi, masya Allah sebanding dengan ibadah haji. Bahkan awal-awal kayak korban onta gitu kan ke Baitullah Al-Haram. Makanya di hadis yang dhaif juga pernah ada riwayat mengatakan al-Jum'atu hijjul masakin. Jumatan itu ya hajinya orang-orang miskin, ya kan. Hari raya orang-orang miskin, hajinya orang miskinnya di hari Jumat. Jadi hadir sholat Jumat cepat-cepat, itu insya Allah pahalanya haji juga. Yang keenam, yang berpahala haji adalah keluar untuk sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat yang setahun hanya sekali, Idul Fitri sekali, Idul Adha sekali. Sebagian sahabat mengatakan al-khuruju ilal id yaumal fitri ya'dilu umratan. Keluar menuju sholat idul di hari raya fitri sebanding dengan umroh. Kalau sholat idul fitri pahalanya sebanding dengan umroh. Wa yaumal adha, dan sholat id di idul adha ya'dilu hajjatan, sebanding dengan ibadah haji. Makanya hari raya agung idul adha, ya kan. Pahala sholatnya saja kayak pahala haji. Makanya sampai yang mewajibkan, ya kan, ya seperti Ibnu Taimiyah itu mewajibkan sholat id dengan alasan bisa menggugurkan Jumatan. Kalau mazhab Syafi'i hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Sunnah muakkadah. Kalau bertepatan dengan Jumat, tetap Jumatannya wajib, tidak bisa gugur, ya kan, tetap Jumatannya wajib. Tapi kalau kayak Ibnu Taimiyah kan gugur ketika Jumat bertepatan dengan sholat id, ya karena idnya wajib juga, maka bisa menggugurkan kewajiban Jumat. Jadi yang jauh-jauh nggak usah Jumatan lagi. Tapi Rasulullah mengatakan fa inna mujami'un, kami tetap mengadakan Jumatan. Jadi yang Jumatan mangga memang rukhsah, yang tidak Jumatan pun silahkan, ya kan. Tapi tetap kami mengadakan Jumatan. Dalam fikih Syafi'iyah tetap wajib hukumnya Jumatan karena sholat itu hanya sunnah saja, sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Karena yang wajib cuma 5 saja, 5 waktu. Selain 5 waktu hanyalah sunnah, nafilah, tatawu. Selanjutnya yang berpahala haji adalah umroh di bulan Ramadan. Jadi ketika ada perempuan tidak berangkat haji, dari Ibnu Abbas hadisnya, Rasul mengatakan kepada perempuan Ansor, kata Rasul, ma mana'aki an tahujji ma'ana. Apa yang mencegah kamu, menahan kamu tidak haji bersama kami? Kata dia, ya Rasul, kami itu nggak punya onta kecuali 2 saja. Satu ya dipakai bapaknya anak, ya kan, suami saya. Satu dipakai sama anak saya, gitu kan.
Dan dia meninggalkan dulu kami satu onta saja. Tapi satu onta ini hanya untuk membajak sawah. Jadi saya nggak bisa berangkat pergi haji. Itu alasannya kenapa nggak berangkat haji. Maka Rasul berpesan, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Maka kalau datang bulan Ramadan, wahai si wanita, berumrohlah kamu. Karena umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji, wa fi riwayah hajjatan ma'i, haji bersama saya. Jadi orang yang ingin berhaji sama Rasul, pahalanya cukup dengan apa? Umroh di bulan Ramadan. Rasul malah menyarankan kepada sahabiatnya. Ada wanita Ansor tertinggal haji oleh suami dan anaknya. Ketika ditanya masalahnya itu, maka dikasih saran. Kalau pengen haji bersama saya, gampang. Kalau datang bulan Ramadan, maka umrohlah. Jadi yang punya rezeki banyak, kalau Ramadan ya umroh di sana. Syukur-syukur 1 bulan full, sampai malam Qadar pun di sana. Kalau enggak ya setengah bulannya sudah bagus, ya kan? Setengah bulan di Masjidil Haram, sholat di sana, menghidupkan malam-malam Ramadan pun di sana. Ini sebanding dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan tertinggal haji, Rasul menyarankan buat umroh di bulan Ramadan, biar mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, narol jihad afdalul amal. Kami melihat jihad itu amal yang paling hebat. Apalah jahid? Apakah kita harus berjihad, berperang? Kata Rasul, jihadukunna al-haji wal umroh. Jihadnya kalian para wanita sudah haji dan umroh. Cukup, itu jihadnya kalian. Yang selanjutnya, yang ke-8, amal yang berpahala haji adalah niat yang benar. Niat yang kuat untuk pergi haji. Ya kan, kapan dia dimudahkan oleh Allah. Ini termasuk amalan yang pahalanya haji umroh. Niat saja. Niat yang kuat, nggak bohongan gitu kan, bukan pura-pura. Niat yang kuat. Rasul bercerita, manusia itu ada 4 macam. Ada orang diberi harta dan ilmu. Terus apa? Dia bertakwa sama Allah, dia sambung silaturahim, dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kedudukan. Sudah punya harta, punya ilmu juga. Manfaat hartanya, karena apa? Dibimbing dengan ilmunya. Ya kan, tapi yang kedua, ada orang nggak punya harta, tapi punya ilmu. Nggak punya harta, tapi dia punya ilmu, gitu kan. Dan ini aja benar. Dibilang kalau saya punya harta ya Allah, seperti orang itu, saya akan beramal seperti amalan orang itu. Dengan niatnya yang kuat, maka pahalanya sama dengan orang yang pertama. Walaupun dia punya harta, karena dia punya ilmu dan niatnya benar. Kalau punya harta sama seperti orang yang pertama, maka dia dapat pahala yang sama seperti orang yang pertama. Yang ketiga, orang punya harta tapi nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Dia foya-foya. Harta dihabiskan buat maksiat. Ya kan? Dia tidak bertakwa kepada Allah, nggak sambung silaturahim, nggak tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini seburuk-buruk kedudukan. Kenapa? Punya harta hanya dipakai maksiat saja, karena nggak punya ilmu. Dan yang keempat lebih parah lagi. Dia udah nggak punya ilmu, nggak punya harta. Dia bilang, ya Allah, kalau saya punya harta, saya pasti akan beramal seperti amal orang yang ketiga, akan foya-foya hidup saya gitu kan, walaupun kalau saya punya harta. Maka orang yang keempat dengan sebab niatnya mendapatkan dosa sama seperti orang yang ketiga. Berbuat dosa tidak hanya karena niatnya yang kuat seperti orang yang ketiga, maka apa? Disamakan dosanya. Jadi niat yang kuat itu insya Allah bisa. Orang kuat niat haji sampai meninggalnya nggak berangkat haji, insya Allah dapat pahala haji. Kalau betul-betul niatnya benar dia pengen haji, mungkin dia sudah usaha, sudah nabung apa, ternyata sampai tua keburu meninggal, belum sempat ibadah haji, tetap di mata Allah dia dapat pahala haji. Yang ke-9, berbakti kepada kedua orang tua. Dibakti sama orang tua termasuk amalan yang pahalanya sebanding dengan pahala haji dan umroh. Ya kan? Pernah ada laki-laki datang ke Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasul, ini astahil jihad. Saya ini pengen jihad. Wah ini laki udah alih, tapi saya nggak mampu jihad itu. Saya pengen berperang jalan Allah, bantu Islam dan kaum muslimin. Cuman saya nggak mampu. Kata Rasul, hal baqi ahadun min walidaik, apakah tersisa seorang pun dari kedua orang tuamu? Salah satunya ada, ummi, ibu saya masih hidup. Kata Rasul, fattaqillaha fiha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Bertakwalah kepada Allah pada ibumu,
Kalau kau lakukan itu, maka engkau orang yang berhaji, orang yang berumroh, orang yang berjihad. Faida da'atka ummuk fattaqillaha wa birraha. Apabila ibumu memanggil kamu, bertakwalah kepada Allah dan berbaktilah kepadanya. Itu pahalanya sama dengan orang yang haji dan umroh. Anas bin Malik pun sama. Beliau mewasiatkan, ini pembantu Rasul, mewasiatkan orang laki-laki supaya berbakti kepada ibunya. Kata Anas bin Malik kepadanya, anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun ida barroha. Kamu itu orang yang haji, yang umroh, dan orang yang berjihad kalau kamu berbakti kepada ibu kamu. Jadi yang masih hidup orang tuanya atau salah satunya, berbaktilah. Itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Dan yang ke-10, yang terakhir, menunaikan hajat-hajat manusia, menunaikan keperluan-keperluan manusia yang nggak mampu. Ada orang miskin, nggak mampu, anak yatim, janda-janda dan sebagainya. Menunaikan hajat mereka, itu pahalnya haji. Hasan Basri, pembesar tabi'in, mengatakan, masyuka fi hajati akhikal muslim khairul laka min hajatin ba'da hajjah. Berjalanmu menunaikan hajat saudaramu muslim lebih baik bagimu daripada haji. Satu haji, setelah haji lagi, lebih baik apa? Menunaikan hajat saudaramu yang muslim lebih baik daripada ibadah haji. Jadi jangan remehkan, bantu orang. Bantu orang pun insya Allah gitu kan. Kalau kita punya kelebihan rezeki, itu pahalanya. Haji juga. Ada cerita zaman dulu, namanya muwafaq gitu kan, namanya muwafaq. Jadi ceritanya itu ada di kitab Irsyadul Ibad, kalangan Al-Malibari itu kan. Ulama itu bercerita, ada seorang ulama bermimpi lagi haji Masjidil Haram tuh. Berapa sekarang malaikat terjadi dialog? Berapa orang yang berhaji tahun ini? Zaman dulu sih ya masih 600.000 ya kan. Sekarang kan jutaan. Zaman dulu 600.000. Ada yang diterima? Nggak ada yang diterima. Ada mimpinya tuh nggak ada yang diterima. Kecuali ada satu orang nggak pergi haji tapi diterima hajinya. Dan berkat seorang ini, maka semua jemaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Muwafaq. Tinggal di mana? Basro. Kerjanya apa? Tukang sol sepatu. Di mana rumahnya? Pokoknya di kampung ini, kampung ini. Akhirnya bangun ulama tadi, penasaran. Namanya mimpinya jelas. Nama Muwafaq jelas, kampungnya pun jelas, kerjanya pun jelas. Dicari coba di kampung itu. Datang ke kampung sana, ya kan, ya cari. Ada nama Muwafaq. Kerjanya pun ditanya sama juga sesuai dengan mimpinya. Pas ditanya, wahai si fulan, apa amalan kamu? Gitu kan, sampai saya memimpikan kamu seperti itu. Dia bercerita, wahai Syekh, saya itu awalnya niat haji. Ya, saya itu niat haji, ya kan? Niat haji, cuman saya itu punya ibu, ya kan? Ya punya istri. Punya istri waktu itu nyidam gitu kan. Istri saya itu nyidam. Jadi saya udah nabung dapat 300 dirham gitu. Soalnya saat itu istri saya nyidam, lagi hamil nyidam, pengen masakan tetangga masak, wangi pisan gitu kan, kecium sama dia. Akhirnya kata istri, wahai suamiku tolong mintalah sayur ke tangga sebelah, saya pengen nyoba masakannya gitu kan. Akhirnya berani memberikan diri, datang ke tangga sebelah cerita, wahai si ibu ternyata janda, anak yatim 3, ya kayak yang diasuh sama dia. Ini saya lagi nyidam, pengen masakan Anda gitu kan, pengen nyoba icip masakan Anda. Kata jandanya, wahai si Muwafaq, punten gitu kan, ini makanan halal bagi saya, cuman haram bagi kamu. Emang kenapa? Ini sebetulnya bukan makanan benar. Ini tuh bukan daging, ini bangkai. Saya tuh anak kelaparan, 3 anak 3 yatim ini. Saya pun kelaparan. Pas jalan nemu bangkai. Akhirnya apa? Bangkai itu saya masak, ya kan? Buat apa? Buat makanan anak saya. Ini halal buat saya darurat, nggak ada makanan lagi. Jadi boleh makan bangkai secukupnya gitu kan. Mendengar nenek tadi ya kan janda sama anak yatimnya 3 makan bangkai, maka Muwafaq pulang ke rumah istrinya cerita tentang masakan itu, dan akhirnya apa? Mengambil uang tabungan hajinya. Tabungan haji yang dia sudah simpen berapa tahun dia kumpulkan, tiap bulan dia nabung, akhirnya apa? Dikasihkan semua buat si nenek, buat makan Anda keluarga. Yang niat haji tidak jadi pergi haji. Untuk apa? Untuk menolong tetangganya yang kelaparan, janda dan 3 anak yatim tersebut. Maka apa? Itu dengan sebab amal itu hajinya Muwafaq, ya kan?
walaupun tidak berangkat haji, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Hanya dia berjalan untuk menunaikan hajat seorang muslim, hajat seorang janda, hajatnya 3 anak yatim, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Basri mengatakan, berjalanmu menunaikan hajat saudaramu yang muslim lebih baik bagimu daripada ibadah haji. Jadi membantu seorang muslim pun insya Allah ya kan pahalanya seperti ibadah haji. Bahkan banyak para ulama itu ya kayak seperti mencela orang mungkin haji tiap tahun haji puluhan juta, tapi tetangganya masih banyak yang kelaparan gitu kan, banyak yang kelaparan. Bahkan di Islam kan laisa minna, bukan umat kami ya kan, man bata syab'anan wajambuhu ja'i, bukan umat kami orang yang bermalam di rumahnya dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan gitu kan. Jadi miris gitu kan, orang berhaji tiap tahun dia keluarkan uang, umroh pun sama berapa yang dikeluarkan, tapi masih ada gitu kan tangga sebelahnya tadi yang masih kelaparan ya kan, masih membutuhkan makan saja masih kurang gitu. Ini tanggung jawab tetangganya tadi ya kan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memikirkan tetangganya. Maka menunaikan hajat seorang muslim itu lebih baik kata Hasan Basri daripada berhaji. Wallahu taala a'lam. Itu 10 amalan ya kan, 10 amalan yang insya Allah pahalanya sebanding dengan ibadah haji. Walaupun orang berangkat haji ya insya Allah ya kan pahalanya sama, pahala haji. Bukan berarti menggugurkan bagi orang yang kaya. Orang kaya harus berangkat haji, harus daftar haji ya kan, kapanpun berangkatnya harus niatkan dulu, daftarkan dulu. Tidak bisa mencukupkan, cukup ini aja lah amalan yang pahalanya haji, tidak bisa. Ini hanya dari sisi pahala saja, bukan berarti menggugurkan kewajiban bagi orang-orang yang sudah mampu. Wallahu taala a'lam.